Baik, hari ini nggak ada pembicara tamu, mohon maaf. Hari ini saya aja yang khotbah. Out of curiosity, penasaran aja. Ada yang kangen nggak sih saya khotbah? Saya kangen khotbah, saudara. Kalau misalnya nggak ada yang kangen saya khotbah, nggak apa-apa. Saya kangen berkhotbah, saya kangen bicara sama keluarga besar saya di ICC IFGF. Em, saya terakhir khotbah itu lama banget ya, 3 bulan kali, 3 bulan yang lalu. So, jadi ini pertama kali saya khotbah setelah sekian lama. Saya mau ada beberapa live update saja ya. Biasanya kalau saya ngobrol sama keluarga, by the way, uh, ada beberapa jemaat yang datang ke rumah saya dan kita ngobrol-ngobrol di rumah. Suasana di ruang tamu itu tiap kali ada yang datang ke rumah saya dan kita ngobrol, kita sharing, saya ngerasa hadirat Tuhan ada di situ. Jadi izinkan saya hari ini kita santai hari ini. Saya mau anggap ini ruang tamu saya. Selamat datang di rumah saya. Di rumah kita bersama, kita akan ngobrol as if we are family. Boleh, saudara? Kalau misalnya ada yang lucu, Anda mau ketawa, boleh. Kalau misalnya, ya santai aja. Kita kayak ngobrol aja. Kalau misalnya ini pertama kalinya Anda lihat saya, kenalkan, nama saya Victa. Saya adalah salah satu tim pastoral di ICC IFGF Bali. Saya sudah menikah dan baru dikaruniai 1 anak September yang lalu. Jadi, thanks guys. So that's my friend yang biasa ke rumah pasti yang ini, yang sudah tahu santainya. So ya, jadi saya papa baru. Kemudian saya juga baru memulai kuliah teologi. Jadi saya juga mahasiswa baru, banyak yang baru di musim-musim kehidupan saya hari ini. Jadi nggak tahu, kemarin banyak kesempatan untuk khotbah yang saya nggak ambil. Saya belajar banyak sih, saudara. Salah satu yang paling melekat dalam hati saya, yang paling pelajaran paling berharga yang saya belajar waktu sepanjang saya nggak khotbah kemarin, bahwa Tuhan bisa pakai siapa aja. Katakan siapa aja. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberitakan firman-Nya. Karena firman yang keluar dari mulut siapapun yang berdiri di panggung ini atau di platform ini, itu dari Allah sendiri, saya percaya. Kami yang berdiri di platform ini cuma alatnya Tuhan. Dan saya percaya setiap firman yang ditabur, ya, itu nggak akan kembali dengan sia-sia, akan membangun Anda, membantu Anda bertumbuh dalam pengenalan dalam Kristus. Jadi saya belajar itu, saya belajar Tuhan bisa pakai siapa aja untuk menyampaikan firman-Nya. Dan Tuhan bisa menyokong gitu pertumbuhan gereja dengan pakai siapa aja. Nggak bergantung sama saya seorang diri, atau nggak bergantung mungkin pada Pastor Jessica seorang diri. Gereja Tuhan akan bertumbuh no matter who yang stand di sini. Siapapun itu yang berdiri di sini memberitakan firman. Oke, anyway, itu update saya. Mari kita buka Alkitab kita. Saudara siap dengar firman Tuhan? Apakah terlalu siap? Jadi ini banget, serius banget mukanya. Santai, boleh? Kita buka firman Tuhan dari 1 Samuel 16. 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat 1 sampai 13. Oke. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku.
Itu dikasih poin ya, diingat ya. Telah kupilih seorang raja bagiku. Ayat 2, tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Di garis bawahi juga, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Ayat 11, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah ia memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruh nyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Roh Kudus, aku berdoa supaya Engkau yang bantu kami untuk boleh mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Tuhan. Urapi mulut bibir hamba-Mu supaya boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk umat-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus, semua yang siap mendengar firman Tuhan, katakan, amin. Amin. Saudara, ada sesuatu yang unik di gereja ini, dan kayaknya ini bukan cuma di gereja ini aja, di gereja lain juga gitu. Saya khususnya, kita bisa jadi satu orang dengan multiple roles, dengan banyak roles. Kalau Anda lihat hari ini, saya tadi jadi stage, kita punya ini ya, membantu di belakang stage, kemudian saya khotbah juga. Nggak cuma saya, banyak teman-teman frontliners make some noise. Nggak banyak ya hari ini ya frontlinersnya. Teman-teman frontliners rata-rata semua pegang multiple role semua, nggak cuma satu. So, saya punya keyakinan ini, dan saya komunikasikan dengan beberapa frontliners juga sebagai seorang leader. Saya bilang gini, kita harus bisa menempatkan diri dengan baik, kemudian jelas sama role kita. Kita harus jelas sama role kita. Saya bilangnya, you guys need to master the art of wearing the right hat. Kalian harus menguasai seni memakai topi yang tepat gitu. Karena ini penting supaya komunikasi lebih efektif. Kalau tadi saya bilang saya pakai stage, jadi semua jelas bahwa saya bertugas sebagai stage director namanya kalau di tempat kita. Jadi ada
responsibilities, ada tanggung jawab yang attach sama title ini. Kemudian, tadinya saya mau bikin topi, saudara. Cuma bikin topi ternyata mahal banget, yang pakai tulisan gitu, customnya mahal banget ya. Jadi saya ajak, kebetulan hari Sabtu biasanya kita date night, saya ajak istri saya date night. Saya ajak aja dia ke Burger King, jadi supaya dapat crown, gratisan, ya kan? Supaya bisa mengilustrasikan ini aja. Nah, biasanya this is what we do. Kita akan punya topi yang tepat. Nah, kalau saya sudah pakai topi ini, kebaca nggak sih, saudara? Di belakang kebaca nggak? Tulisannya pastor gitu. Oke, kalau saya udah pakai topi ini, saya jalan kemanapun, saya bisa ngomong sama siapapun. Karena jelas, mereka bisa lihat saya. Oh, pastor gitu. Tapi hari ini, kalau saya pakai ini, stage ini komunikasinya terbatas, saudara, nggak bisa ngomong ke siapa aja gitu. Ini baik banget karena ya dengan lingkungan yang punya multiple roles kayak gini, kita perlu punya kejelasan tentang roles kita supaya komunikasi jadi lebih efektif. Tapi yang saya temui, some people, kadang-kadang saya juga, we take it too far. Kita bawa ini terlalu jauh. Kadang-kadang gini, kita lupa bahwa, oke, saya pakai contoh saya aja ya. Saya terkadang lupa bahwa pastor is what I do, not who I am. Seorang gembala atau seorang pastor adalah apa yang saya lakukan dan kerjakan, bukan siapa saya. Stage director adalah sesuatu yang saya lakukan, bukan siapa saya. Mungkin kalau saya bawa ke dunia Anda, manager itu what you do, not who you are. Teacher, musicians is what you do, not who you are. Ini yang kadang-kadang kita bingung, confused. We confuse who we are with what we do. Apakah ada dari Anda yang terlarut dalam hal-hal yang Anda lakukan sehingga Anda lupa siapa Anda? Nah, the funny thing, ini kan kayak apa jadinya ya? Title berarti ya, kayak title gitu. Di sesuatu yang kita lakukan, kita dapat title, dapat gelar gitu. The funny things, orang biasa panggil saya, oh Pastor Victa gitu. Kalau Steve, karena dia seorang dokter, panggilnya Dr. Steve gitu. Tapi nggak ada yang manggil, apa kerjaan yang lain sini. Oke, misalnya Pak Mamat gitu ya. Pak Mamat pekerjaannya seorang petani, nggak ada yang manggil petani Mamat gitu, nggak ada. Atau pengusaha deh, pengusaha siapa sih pengusaha? Oh, my friend Billy, seorang pengusaha baru. Tangan dulu. Tapi nggak ada yang manggil pengusaha Billy gitu. Nggak ada. Si titles sama gelar orang pakai biasanya bergantung sama prestige-nya. Kalau gelarnya keren di mata masyarakat, dipakai. Pastor Victor, man, that sounds great gitu. Tapi kalau saya pekerjaannya petani, saya nggak mau dibilang petani Victa gitu. Nggak usah Victa aja gitu. Right? So, do not confuse, jangan bingung sama what you do and who you are. Kita seringkali membiarkan apa yang kita kerjakan determines atau menentukan siapa kita. We often let what we do determines who we are. Ada yang lucu lagi, saudara?
Saudara bayangkan ya, kemarin kita duduk di Burger King, kemudian saya bilang sama istri saya, oke, our mission tonight is to grab, kita akan ambil sebanyak mahkota yang kita bisa gitu. Segini tuh saya bilang. Tujuan lain ke Burger King adalah cari mahkota. Oke, ini kebaca nggak? Tulisannya apa? Jemaat. Kadang-kadang nggak cuman apa yang bisa kita lakukan, tapi kita determines ourselves sebagai apa yang, oh, gua nggak harus lakukan itu. Saya nggak harus lakukan itu. Ini saya sering banget denger nih, oh, hari ini saya jemaat biasa aja duduk. Nggak ngapa-ngapain. Pernahkah kita menentukan siapa kita based on apa yang kita nggak mau lakukan? Atau, ya, itu aja. Ada yang bisa relate, saudara? Apakah ada dari saudara yang bingung menentukan apa yang Anda lakukan sama siapa Anda? Nah, problem dari pemikiran ini, kalau misalnya kita menentukan siapa kita dari apa yang kita lakukan, ada problemnya. Kita akan mentok waktu ada yang namanya ini, saudara, ada yang namanya kegagalan. Waktu apa yang Anda lakukan, oke, saya pakai contoh saya aja lah. Waktu saya sebagai pastor, saya gagal, dan saya attach siapa saya dengan apa yang saya lakukan, apa yang terjadi? Saya kehilangan jati diri saya. Waktu kita attach sama identitas kita atau siapa kita kepada, misalnya saya seorang businessman, bisnis saya collapse gitu, I lose myself. Kehilangan siapa saya, karena nggak tahu. Ada yang sempurna di sini, ada yang nggak pernah gagal, angkat tangan. Boleh, saya minta ke depan doakan kita semua. Ada yang nggak pernah gagal? So that's the problem. Pada saat kita attach siapa kita sama apa yang kita lakukan, waktu kegagalan datang, hilang siapa kita. Collapse siapa kita, bersama dengan apa yang kita gagal lakukan. So I don't think menentukan siapa kita dari apa yang kita kerjakan itu baik. Kemarin saya punya conclusion gini, oke, berarti semua gelar yang attach sama pekerjaan itu nggak boleh saya gantungkan identitas saya. Kemudian saya merenung gitu ya, ada perenungan. Berarti ada gelar yang lain nih. Saya di rumah sebagai seorang suami, husband. Ada nggak ya? Oh, ada. Saya di rumah sebagai seorang husband. Tadinya konklusi saya, oke, pastor, anyone can be pastor. Kayak tadi saya bilang, semua orang bisa dipakai Tuhan untuk menjadi gembala, menggembalakan gereja, membawakan firman Tuhan, bisa pakai siapa aja. Tapi husband, suami untuk Dondra cuma satu. Iya, father, dad, papanya Jordan cuma satu. Let that sink for a moment. Ada berapa husband di ruangan ini? Suami-suami angkat tangan boleh? Daddy angkat tangan boleh? Papa. Nggak tahu, it smacked me on the head waktu saya terima ini. Siapa aja boleh jadi pastor. Bisa, Tuhan bisa pakai. Tapi yang dipanggil sama Tuhan untuk jadi suaminya Dandra dan juga jadi papanya Jordan, satu orang. Jadi saya berpikir, that's unique to me. Walaupun itu attach sama pekerjaan, itu bisa jadi identitas saya. Terus saya duduk sama istri saya sharing tentang thoughts ini di Burger King. Saya bilang, Tuhan bilang gini sama saya,
Yang tadi saya bilang gitu. Husband untuk Dandra cuma satu gitu. Oke. Terus istri saya bilang gini, oke. Terus apa yang terjadi when I'm not around? Terus kalau misalnya saya udah nggak ada, gimana? Ceger gitu. Saya jadi bertanya lagi, is it really? Sebenarnya banyak dari kita membiarkan relationship, hubungan-hubungan kita menentukan siapa kita, determines who we are. Hubungan kita sama istri, hubungan kita sama anak. I'm coming for you guys, I'm coming for you. Kebaca nggak nih? BFF, best friend forever katanya. Sahabat sejati selamanya, sahabat sejatiku gitu ya. Katanya sahabat gitu. Saya adalah seorang sahabat untuk sahabat-sahabat saya. You attach your identity to relationship. Ternyata ada flaws-nya juga. Ternyata ada kekurangannya juga. Kenapa? Karena orang datang dan pergi. Kayak yang tadi Dandra bilang sama saya. Terus kalau misalnya saya udah nggak ada, what happened to yourself? Kecewa. Ini terakhir saudara. Kebaca nggak? Kristen. Relationship kita sama kepercayaan ini, sama komunitas ini, sama gereja ini, kita taruh identitas kita di situ. Kemudian apa yang terjadi? Waktu orang-orang ini nih mengecewakan kita, hilang identitas kita. Saya pernah dengar Pastor Don janjikan ini sama saya. Waktu saya kayaknya awal-awal jadi jemaat di sini ya, lama banget dulu. Dan saya masih ingat. Pastor Don bilang sama saya bisa janjikan ini sama kamu. I will disappoint you. That's my promise, dia bilang gitu. Dia janji itu sama saya, dia bilang saya akan mengecewakan kamu. Because I'm still human, karena saya masih manusia. Jadi gimana? Kita nggak bisa attach siapa kita kepada pekerjaan kita nggak bisa attach siapa kita kepada relationship kita. Waktu saya baca ayat yang kita baca barusan, waktu di ayat 12 dikatakan, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Siapa yang bicara, saudara? Tuhan berfirman. Kayaknya akan lebih sehat, akan lebih baik kalau siapa kita bergantung sama apa yang Tuhan bilang, apa yang Tuhan firmankan. Raja Daud diurapi Tuhan menjadi raja. Saya mau tanya, raja, is it who he is atau it's what he do or what he does? Raja itu apakah siapa dia atau apa yang dia lakukan? Raja, sesuatu yang dia lakukan. Tapi Tuhan yang tentukan dia sebagai raja. Tuhan yang panggil dia sebagai seorang raja. Saya mau bicara tentang kata ini, anointing, pengurapan Tuhan. Anointing atau pengurapan itu artinya approval, perkenanan. Jadi Tuhan berkenan waktu Anda diurapi. Dan saya percaya, saudara, ada pengurapan Tuhan dalam kehidupan setiap Anda. Semua yang ada di tempat ini, ada perkenanan Tuhan tersedia
buat Anda. Tapi saya mau kasih tahu saudara, yang diurapi Tuhan adalah diri Anda, your true identity. God anoints who you are, not what you do. Ingat baik-baik ya, God anoints, berkenan kepada siapa Anda, bukan apa yang Anda lakukan. Apa yang Anda lakukan itu panggilan namanya. You will called, siapa Anda yang telah diurapi, yang sudah menerima perkenanan Tuhan, dipanggil melakukan sesuatu. Jelas ya? Dibilang urapilah dia sebab inilah dia. Setelah diurapi Tuhan, ada banyak roles dan relationship dalam kehidupannya Daud. Tapi dia selalu ingat bahwa jati dirinya bukan terletak pada pekerjaan ataupun relationship-nya. Di masa-masa sulitnya, Daud remind himself, dia mengingatkan dirinya. Mazmur 23 ayat 1, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. He knows, dia tahu dari mana sumber jati dirinya. There's anointing in who you are. Pengurapan Tuhan, perkenanan Tuhan, itu yang memampukan Anda, itu yang enables you to do work and be in a relationship. Itu yang memampukan Anda untuk ada di dalam sebuah pekerjaan dan memampukan Anda untuk ada di hubungan-hubungan yang Tuhan panggil, sesuai dengan apa yang dikehendakinya. There's anointing in who you are. Saudara, ada cerita di dalam Alkitab, Kisah Para Rasul, kalau misalnya kita mau baca, Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 15. Saya buka ya. Kayaknya di notes nggak, di screen nggak ada. Kalau misalnya Anda mau buka Alkitab, boleh silakan. Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan buat kita semua. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan, bukan ini, sorry, 19. And I lost the skill. Dulu saya ngebut banget saudara, cari ini nih, Alkitab di Alkitab beneran ya. Cuman karena sekarang terbiasa pakai ini. Lost the skill. Oke, Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 15. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Jesus I know, Paul I know, but who are you? Siapakah kamu? Ini iblis yang ngomong ya saudara. So, pertanyaan saya sama. Oke, saya udah pernah cerita ini kayaknya, tapi saya mau cerita lagi. Dulu saya pernah kerja di hospitality industry, perhotelan gitu. Kalau di perhotelan tuh banyak biasanya di hotel, saya di front desk dulu, banyak tamu-tamu VIP gitu ya, banyak tamu-tamu VIP, baik itu tamu kenegaraan atau tamu-tamu yang terkenal gitu misalnya. Pertanyaan yang paling sering saya dapat misalnya banyak tamu-tamu negara, apalagi kayak event-event kemarin G20 gitu ya, banyak sering banget yang tamu yang datang sama saya minta yang aneh-aneh, kemudian saya bilang aduh mohon maaf ibu atau bapak, kayaknya agak susah untuk kita ini. Terus pertanyaannya adalah gini, loh kamu nggak tahu siapa saya? Kamu nggak tahu siapa saya?
Waktu itu belum ada kamu nanya gitu, jadi saya nggak bisa jawab kayak kamu nanya gitu, nggak ada, belum ada. Saudara, there is power, saya mau katakan ini, there is power in who you are. Ada kuasa di dalam siapa Anda. Karena tadi saya bilang, pengurapan Tuhan itu kepada siapa Anda. So there is power, ada kuasa di dalam siapa Anda. Notice di ayat itu dia tidak bilang, aku kenal Rasul Paulus. No. Dia bilang, aku kenal Paulus, aku kenal Yesus. But who you are? Who are you? Tapi kamu, siapa kamu? Firman hari ini kemarin saya sharing juga sama istri saya agak ragu karena secara praktikal yang kita bisa lakukan, yang bisa saudara bawa pulang adalah renungan. Saudara pulang, berdoa sama Tuhan, dan tanya, who am I? Siapa aku di dalam Tuhan? Saya boleh minta teman-teman worship team untuk naik ke atas panggung? Lewat sini aja guys, biar cepet. Saudara, hanya ada satu tempat di mana kita bisa temukan jati diri kita. Well, actually two. Karena saya bikin dua statement. Tempat di mana kita bisa ketemu jati diri kita. Yang pertama is the one who made you. Siapa yang ciptakan saudara. Dia yang paling tahu siapa Anda. Yang kedua, tempat di mana kita bisa temukan jati diri kita, the one who bought you. Dia yang membeli saudara. Saya bersyukur kita dibeli oleh Kristus dengan darahnya yang mahal dari kuasa kegelapan. Kita diciptakan oleh Allah sendiri sehingga who we are di dalam Tuhan, di dalam Kristus itu firm, teguh, strong, kuat. Semoga ini menjadi perenungan saudara. Baiklah kita nggak meng-attach atau menggantungkan siapa kita, identitas kita pada apa yang kita lakukan, pada title-title yang kita punya, atau apapun yang kita, atau hubungan-hubungan kita di dalam relationship kita. Tapi hendaknya kita menggantungkan identitas kita kepada Tuhan sendiri. Dia yang menciptakan kita, dan Kristuslah yang membeli kita, menebus kita. Hari ini kita akan ambil perjamuan. Dan saya mau kita ambil waktu dalam perjamuan ini. Cek boleh minta tolong? 1. Terima kasih.